Izin memperkenalkan diri, nama Ketut Putri MPM 2175318. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain konseptual sistem basis data pendaftaran vaksinasi COVID-19 secara manual yang diampu oleh Bapak Imam Asrowardi, Sarjana Komputer, Magister Komputer, D3 Manajemen Informatika, Politeknik Negeri Lampung 2021-2022. Di sini terdapat studi kasus, yaitu sampai saat ini bangsa Indonesia masih dilanda pandemi virus COVID-19. Penyebarannya sangat cepat hingga berdampak pada semua aspek kehidupan. Penyebaran virus COVID-19 sangat cepat hingga ke 2004 negara di dunia. Pada akhir bulan Maret 2020, World Health Organization atau WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemi global dan menyebut virus corona ini dengan sebutan COVID-19 atau coronavirus disease tahun 2019. Atas dasar hal tersebut, maka pemerintah mengadakan vaksinasi dalam rangka menanggulangi pandemi COVID-19. Tujuan utama dari vaksinasi adalah untuk mengurangi transmisi atau penularan COVID-19. Untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran vaksinasi, pemerintah membuatkan sebuah sistem informasi pendaftaran vaksin berbasis web. Namun, di beberapa daerah di Indonesia masih melakukan pendaftaran secara manual, yaitu para calon vaksinasi secara langsung datang ke lokasi untuk melakukan pendaftaran. Desain konseptual dari studi kasus tadi yaitu yang pertama, penentuan entitas. Entitas merupakan individu yang memiliki suatu keberadaan yang unik dan berbeda. Di sini saya membuat entitas yang pertama yaitu pendaftar, kedua vaksin, dan petugas. Lalu penentuan atribut. Atribut adalah bagian dari entitas yang menjadi arti atau karakter yang membedakan entitas satu dengan entitas lainnya secara spesifik. Aturan dalam memakai atribut yaitu yang pertama, atribut berada di bawah entitas. Tanda pagar atau crash berarti primary key. Tanda bintang berarti atribut wajib dan lingkaran yaitu atribut opsional. Di dalam entitas yang saya buat, pendaftar memiliki primary key yaitu NIK, vaksin jenis vaksin, dan petugas yaitu ID petugas. Di sini, primary key adalah pengenal unik yang dimiliki oleh setiap entitas. Selanjutnya, menentukan hubungan IRD. Hubungan IRD adalah hubungan yang terjadi antara satu entitas dengan entitas lainnya. Yang pertama, hubungan antara pendaftar dan vaksin. Satu pendaftar hanya untuk satu jenis vaksin, tapi satu jenis vaksin dapat untuk banyak pendaftar, sehingga terjadilah hubungan yaitu one to many. Lalu, hubungan antara vaksin dan petugas. Banyak vaksin dapat disalurkan oleh banyak petugas, dan banyak petugas dapat menyalurkan banyak vaksin, dan terbentuk hubungan many to many. Lalu, hubungan antara petugas dan pendaftar. Satu petugas dapat melayani banyak pendaftar, namun satu pendaftar tidak dapat mendaftar di banyak petugas, sehingga terjadilah hubungan one to many. Kemudian, menetapkan supertype dan subtype. Dari entitas yang saya buat, supertype jatuh pada pendaftar. Dalam pendaftar terdapat subtype yaitu yang pertama anak-anak, yang kedua dewasa, dan lanjut usia. Di dalam subtype anak-anak, dewasa, dan lanjut usia terdapat beberapa atribut. Lalu ada aturan bisnis. Aturan bisnis dibagi menjadi dua, yaitu struktural dan prosedural. Yang pertama, struktural, dapat dilihat pada IRD. Lalu prosedural, pendaftar yang ingin mendapatkan vaksin dapat datang langsung ke tempat pendaftaran vaksin yang telah disediakan atau ke rumah sakit yang menyediakan jenis vaksin yang dibutuhkan. Pengguna vaksin
wajib membawa setiap persyaratan yang telah ditentukan dan melakukan pendaftaran kepada petugas yang bertugas di sana. Kemudian, transferibilitas hubungan. Transferibilitas hubungan adalah hubungan timbal balik atau hubungan saling menguntungkan. Di sini ada hubungan antara vaksin dan pendaftar. Hubungannya yaitu pendaftar memerlukan vaksin dan vaksin ada untuk pendaftar. Selanjutnya ada UID atau pengenalan unik. Di sini pengenalan unik yaitu atribut yang berbeda dari setiap atribut. Dan di pendaftar UID-nya yaitu NIK, di vaksin UID-nya itu jenis vaksin, dan di petugas yaitu ID petugas. UID juga dapat berperan sebagai primary key, sehingga dapat bekerja dalam dua hal. Selanjutnya, menentukan normalisasi. Normalisasi pertama atau 1NF yaitu tidak adanya grup berulang atau entitas berulang ataupun data double. Sehingga yang kita kerjakan pertama yaitu membuat satu baris dengan berisikan atribut dari setiap entitas. Kemudian membagi antara kelompok berulang dengan kelompok tidak berulang. Dalam setiap kelompok terdapat primary key. Selanjutnya normalisasi kedua atau 2NF. Di normalisasi kedua ini kita menentukan satu primary key dan atribut lainnya tergantung pada primary key tersebut. Contohnya di sini NIK, kita memilih NIK dalam suatu pendaftar, sehingga tanggal lahir pendaftar, ID petugas yang bertugas melayani pendaftar, nama pendaftar, alamat pendaftar, dan lainnya. Kemudian normalisasi ketiga. Normalisasi ketiga itu tidak adanya ketergantungan transitif atau semua atribut hanya boleh mempunyai satu primary key dan tergantung kepada primary key tersebut. Sehingga dalam normalisasi kedua kita pecah lagi karena ada ID petugas. ID petugas itu untuk si petugasnya. Jadi kita membuat primary key NIK yang hanya terdapat tempat tanggal lahir pendaftar, nama pendaftar, dan alamat pendaftar. Dan satu lagi, kita membuat satu baris dengan primary key ID petugas sehingga keluar atribut umur petugas dan status petugas. Berikut desain konseptual dari studi kasus pendaftaran vaksinasi secara manual dengan menggunakan aplikasi data modeler. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kesalahan saya mohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih.